Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademik yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Seperti biasa, ketika libur bekerja, saya selalu menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan belusukan bersama teman-teman yang memiliki hobi yang sama, yaitu belusukan makam-makam kasepuhan di berbagai daerah yang kita tuju, dan sudah kita agendakan waktunya. Pagi itu, saya bersama saudara menuju ke beberapa komplek makam kasepuhan di Kecamatan Tengaran. Kenapa nih? Halo, ngeten sakit di makam. Kenapa tuh? Oh, Dusun Kuncen, Kelurahan Karangduren. Ayo, gue mas gue. Oh, gue. Nah, seperti statement yang dulu pernah kita ceritakan waktu pertama kali belusukan makam bersama Mas Yusuf. Nah, kejadian itu di mana Mas? Waktu ke makam Ki Ageng Mataram, Purwodadi, Grobogan. Oh, Mbah Mataram. Mbah Mataram, Ki Ageng Mataram. Ki dusune lupa ya Mas ya. Lupa. Nah, statement yang pernah saya keluarkan itu kan wis ora jamane lah, nom-noman ki dolan nek nggone mall utawa walking, nom-noman ki dolane ning kuburan, iki baru keren. Nggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah. Makam kepala desa. Oh. Cuma ini harus diganti semua ya Mas ya? Makam-makam kepala desa. Anu, muda lah. Muda tapi Muda. Makam yang pertama kali kita kunjungi adalah makam kasepuhan Simbah Kiai Hadi yang memiliki langganisan Demak, periode tahun 1500-an. Untuk kunjungan lokasi yang kedua adalah di komplek makam kasepuhan dengan langgam Mataram Islam Amangkurat. Letak komplek makam kasepuhan tersebut berada di sisi utara Dusun Kuncen, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran. Makam tersebut jadi satu dengan makam-makam warga setempat. Bahkan, makam lurah pertama sampai periode berikutnya, berkumpul menjadi satu di komplek makam tersebut. Makam kasepuhan itu memiliki toponimi dengan sebutan Sentono Kuncen. Tokoh dari kerajaan Mataram Islam tersebut tidak ada yang tahu tentang penyebutan namanya atau gelarnya. Karena kabar atau informasi dari beberapa warga setempat, satu pun tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan narasumber itu sendiri belum tahu tentang siapakah nama tokoh utama yang dimakamkan dan apa jabatan yang disandangnya. Hanya nama gelar atau nama penyebutan baru, itu pun dari warga setempat. Kiai Kuncen disematkan pada nama tokoh yang dimakamkan, sama dengan toponimi dusun tersebut. Sebenarnya siapakah tokoh yang dimakamkan dalam komplek makam kasepuhan Sentono Kuncen tersebut? Sebenarnya, jika kita amati banyak sekali makam-makam sepuh yang berada di komplek makam ini, hanya saja ada beberapa makam yang notabene tetap disebut makam sepuh walaupun berbeda masanya. Seperti makam Langgam Pakubuwono, periode 1800-an, Langgam Tembayat periode 1800-an, periode 1830, bahkan ada Langgam Tembayat dengan periode 1900-an. Nah, di komplek makam kasepuhan ini, langgam tembayat mengikuti dari beberapa periode yang sudah saya sebutkan. Sebenarnya sangat istimewa jika makam langgam tembayat tiga masa itu dikupas.
Kenapa demikian? Karena hanya nisan langgam Tebayat yang pahatannya memiliki kesamaan. Namun, ketika kita mempelajarinya, sangat membutuhkan pemahaman yang sangat jeli. Ketika pemahaman kita tidak jeli, akibat dari kegiatan kita akan menjadikan hal yang dianggap suatu kecerobohan. Akan tetapi, ranah bahasan kita tidak mengupas nisan yang memiliki langgam Tebayat tersebut. Kita akan berusaha memvisualkan kedua nisan makam, dengan pahatan yang berbeda, tokoh yang berbeda, akan tetapi, beliau berdua memiliki sepak terjang pada masa atau periode yang sama. Sama-sama tokoh dari Kerajaan Mataram Islam Amangkurat. Jika kita mengingat toponimi sebuah wilayah, yang sekarang menjadi kecamatan dengan sebutan Tengaran. Sebenarnya, ada keistimewaan apa di wilayah tersebut? Sehingga, banyak sekali dijumpai makam-makam kasepuhan, makam-makam para punggawa atau tokoh kerajaan Islam di Jawa. Yang notabene beliau-beliau adalah seorang tokoh yang berpengaruh di masanya. Sosok tumenggung, sosok ulama dan sosok pejabat pemerintahan yang dianugerahi gelar oleh pepundennya. Karena kepiawaiannya dalam sistem tata pemerintahan. Nah, di dalam video ini, saya akan mencoba memvisualkan dua nisan tokoh, yang sekiranya memiliki peranan penting dan berpengaruh di pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Kita bisa melihat gambar awal di bawah ini, dengan pahatan nisan Mataram Islam Amangkurat periode 1700-an. Makam tokoh tersebut masih memiliki komponen jirat dan nisan yang dibilang sangat komplit sekali. Hanya saja, beberapa komponen jirat bagian penutup atas, atau bagian punggung sudah terlihat ada yang rusak. Kondisi pecah pada bagian tengahnya. Pahatan nisan tersebut memiliki kembang awan pada bagian sisi samping kanan dan sisi kiri. Pahatan kembang awan tersebut hampir setara dengan bahu nisan. Mustaka tirus ke atas, diikuti dengan tumpal keris di bagian penampang depan dan belakang. Pada pahatan bagian pinggang nisan, tidak terlalu besar dan tebal untuk ukurannya, cenderung agak pendek tidak seperti pada pahatan nisan Mataram Islam Hanyokrokusuman Ageng. Sebenarnya, ciri-ciri tersebutlah yang membedakan antara tingkat kesepuhannya. Pahatan tumpal keris, telah memberikan jawaban atas tokoh yang dimakamkan tersebut. Beda dengan tumpal sodo lanang. Tokoh yang dimakamkan merupakan seseorang yang memiliki gelar yang diberikan oleh pepundennya kala itu, menurut keahlian dalam bidang yang dikuasainya. Apakah gelar tersebut harus mengikuti bibit, bibet dan bobotnya? Jawabannya adalah, ada yang dipilih dengan melalui tahap-tahap yang demikian. Dan ada pula, yang dipilih karena meneruskan sebagai seorang pewaris tahta jabatan. Hal demikian sering terjadi, jika mengingat sistem pemerintahannya berbentuk monarki. Beliau adalah seorang tokoh yang memiliki jabatan sebagai tumenggung. Kok yakin dengan pendapat yang Anda utarakan, dengan menyebut beliau, tokoh yang dimakamkan, sebagai seorang tumenggung? Memangnya, jabatan tumenggung itu sekelas apa, dan kira-kira, memiliki kepentingan apa di bidang tata negara? Begini, tumenggung adalah, gelar yang disematkan dari raja atau sultan, kepada seorang tokoh yang mampu memimpin wilayah. Kalau zaman kolonial, wilayah tersebut seluas kecamatan atau disebut dengan distrik. Bahkan, tumenggung di sini, di dalam pemerintahan Mataram Islam ini, diwajibkan beliau memiliki 1000 prajurit yang siap tempur. Nama prajurit tersebut adalah Wiratani, yang memiliki tugas dan bekerja sebagai petani. Dalam triwulanan, prajurit Wiratani tersebut, telah dijadwalkan dan diwajibkan untuk bertemu dengan raja atau sultan yang disebut dengan seban. Pertemuan tersebut diterima oleh raja atau sultan, dan dijamu dalam pasebanan yang disebut dengan Siti Hinggil. Setelah menerima beberapa pesan dari sang raja atau sultan, para prajurit Wiratani mengadakan latihan bersama di alun-alun kerajaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah ada semenjak Mataram Islam awal, dengan raja atau sultan yang bernama Panembahan Senopati ing Ngalogo Sayidin Panotogomo, ingkang sampean dalam Sinuhun Danang Sutowijoyo atau Panembahan Sutowijoyo. Selain gelar yang disandang sebagai seorang tumenggung, tokoh tersebut juga mendapatkan gelar lagi. Nah, gelar yang disandangnya disebut dengan Panewu, seorang tumenggung yang memiliki 1000 prajurit.
Jika jabatan setingkat seorang tokoh yang setingkat dengan kepala desa disebut dengan penatus. Penatus adalah seorang tokoh yang dituakan dalam satu wilayah setingkat desa, atau kepala desa, yang diwajibkan memiliki pasukan siap tempur berjumlah 100 prajurit. Kegiatan tersebut memiliki kesamaan dengan prajurit yang dikomandoi oleh Panewu. Yang berikutnya, konsep pemakaman beliau, atau tata letak pemakaman beliau berada di ujung paling barat, dan paling utara jika dibanding dengan pemakaman tokoh-tokoh lainnya. Karena, dalam konsep penataan makam pada zaman kerajaan, ketika tokoh tersebut wafat, maka tempat yang dipilih sudah disediakan terlebih dahulu. Jadi, ketika ada tokoh yang gelar atau jabatannya lebih rendah dari beliau meninggal duluan, tempat tersebut tidak boleh dipakai untuk pemakaman tokoh yang dimaksud. Dan, tempat tersebut sudah paten untuk pemakaman tokoh yang lebih tinggi jabatan dan gelarnya. Terus, kenapa makam tokoh tersebut berjajar dengan tokoh-tokoh yang lainnya? Itu bukan makam tokoh yang memiliki gelar dan jabatan yang sama, atau tokoh yang memiliki jabatan dan gelar yang tingkatannya di bawahnya. Makam yang berjajar dengan beliau merupakan makam dari keluarganya, makam dari istri dan juga anak-anaknya. Makam tokoh yang berikutnya adalah makam sosok ulama yang notabene sebagai penasehat Tumenggung. Bukan hanya raja atau sultan saja yang memiliki penasehat. Jabatan sekelas Tumenggung pun juga memiliki penasehat. Setahu saya pribadi, penasehat tersebut ada dua golongan. Golongan pertama adalah tokoh seorang ulama, dan golongan kedua adalah penasehat yang membantu dalam sistem pemerintahan. Dalam komplek makam tersebut, terdapat satu makam dengan pahatan yang menurutku sangat istimewa. Bangunan jirat makam dan pahatan batu nisannya memiliki hiasan wulan tumanggal tertusuk tumpal. Memberikan informasi bahwa beliau yang dimakamkan adalah seorang ulama lokal. Dalam arti lokal, ulama sekelas wilayah yang dipimpin oleh Tumenggung, bukan ulama setingkat kerajaan. Nisan ulama tersebut tanpa hiasan kembang awan pada bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Melainkan, pada bagian atas pinggang terdapat pahatan patran. Pahatan patran tersebut menunjukkan, beliau yang dimakamkan sudah masuk ke alam kelanggengan. Dan orang yang memiliki pengetahuan spiritual yang lumayan tinggi. Sedikit ulasan tentang pahatan batu nisan, dengan langgam Mataram Islam Amangkurat atau Hanyokrokusuman Alit. Summa ila hadrati ruhi panutan kita summa ila hadrati ruhi sultan hadrati ruhi summa ila hadrati ruhi singgah kiai haji summa ila hadrati ruhi singgah kiai kembang singgah kiai kakung jamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bayat ya Om ya? Nganu Mas ya? Bayat. Oh. Nah, gini Mas. Nah, ciri khasnya bayat itu ini Mas. Sikaten jenengan pundi Mas? Bayat maksudnya beda masane. Nah, buat saya pribadi atau buat amit-amit buat saya pribadi atau Mas Yusuf tadi sebelum keberangkatan kita ke sini, kita memang sudah apa ya istilahnya tukar pengalaman. Gerenang-gereneng atau tukar pengalaman. Hati-hati dengan nisan-nisan tembayat. Karena nisan tembayat itu
tidak semua dipukul rata, dalam artian 1800-an, karena ada juga nisan tembayat itu yang tukul pahatane itu sekitar tahun 1900-an Mas ya, abad ke-20. Nah kalau ini langgam tembayat memang, tapi 1700-an. Nah kalau saya meniteninya dari kembang awane sini sama. Amangkurat pun juga ada kembang awane tembayat. Antara kembang awan tembayat itu ada apa ini namanya? Ada pahatan atau geret-geretnya apa jenis Mas? Aku lali apa jenenge? Kembang awan, bener kembang awan. Maksudnya semua ada kembang awane. Kadang ada yang digatoke, ada yang disambung, ada yang pahatannya seperti ini. Nah, besok sini tidak ada Mas ini Mas? Ada. Nah, kita cari apa ya? Sumber pembandingnya. Yuk. Mbon ya Mbah, wau pun kula dongake sedanten kok. Putih Mas. Nah, ini yang 900-an. Aku sama Ini 1900-an. Nah ini perbedaannya ini. Hati-hati untuk teman-teman pemburu makam atau sarkupan. Nah, beda kan di sini. Nah, dilihat dari kembang awan ini. Ini kan nggak ada guratannya seperti tadi. Bahkan ini nisannya cenderung kecil walaupun bahannya tetap sama. Oke, guys. Duh. Tapi beliau juga sepuh. Beliau juga punya peranan penting. Karena dengan tanda beliau pun dimakamkan bersama orang-orang pilihan dari keraton Mataram Islam. Ini langgam tembayat 1900-an. Dan kita bisa kalau daerah-daerah sana itu 1800-an pas 1700 1800-an. Putih itu? Wah, ini saya tidak tahu ini model nisan baru ini Mas. Nisan baru ini. Nisan baru ini. Walah cor-coran kok Mas Glu. Lah cor-coran. Tapi ora apa-apa lah. Banyak ini terus itu. Yuk Mas. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya selesai sudah. Kita eksplor, kita memperkenalkan dalam pun itu nggo sing enten nganu nih emang penang kono napa toh nang nisan memang oh sing amangkurat mriki. Oh 1800-an ini. Terus ini nisannya gede banget. Gede banget ini. Ini masa peralihan ini Mas. Ini sudah masa peralihan ini. Ini nisan masa peralihan ini nisan. Dari Amangkurat ke Pakubuwono ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Seperti ini. Yes, lurus, Mbah. Ini beda loh, Om. Karo sing mau tuh, sing 19-an. Kembang awane ngerti. Nah, ini beda ini. Ini beda. Ini agak tebel. Nah, ini bentar. Kembang awane sing sebelah kono. Oh, ini bisa. Oh, ini ada geretannya, Mas. Cuman ini sudah masuk nganu ini Mas. Peralihan. Ini sudah masuk Pakubuwono ini Mas. Ini sudah masuk Pakubuwono ini. Kan bedanya sing beda sama cuma beda besar kecilnya. Tipis. Bahkan ini beda besar kecilnya ya Mas ya. Nah yang 19 tadi kan agak tipis. Cuma untuk kembang awan itu tadi kan bersatu. Tidak ada geret-geretannya ini. Nah ini kalau Pakubuwono ini udah masuk
Masuk Paku Buwono nek iki Mas. Enggak ngasih data ini. Oh ngasih gathuk kuwi Pak. Gathukane sama ini sama ini. Boleh Mbah. Nah, ini sekalian. Nah, Apa ya makam sepuh tidak lepas dengan nisan model kuwi. Kuwi lho sing lincip. oh, Aku tapi ini ku nisan baru Mas. Pahatan baru. Oke. Sekian untuk penelusuran makam atau pengenalan jirat-jirat makam atau langgam-langgam nisan kasepuhan. Sama Mas Yusuf dari Komplek Makam Sasono apa Mas? Sentono Kuncen. Undur diri, pamit. Kita akan meneruskan perjalanan kemana Mas? Tadi Ngasinan Susukan. ke Ngasinan Susukan. Di sana ada apa? Yang konon katanya ada makam terbengkelai. Insya Allah nanti jika tidak hujan ya Mas ya. Jika tidak hujan kita bersihkan barengan. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.